Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Hairunisa dengan jurusan Psikologi dengan NIM 4612100115. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi pada era new normal. Mari kita lanjut slide selanjutnya. Dimulai dari pembahasannya dulu teman-teman. Problematika pada era globalisasi. Hal yang paling fenomenal adalah masalah ekonomi. Hal ini yang menjadi permasalahan serius. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perekonomian di era globalisasi ini banyak hal-hal yang menjadi problematika. Hal yang paling serius adalah masalah ekonomi. Hal ini yang menjadi permasalahan serius, bukan? Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa perekonomian pada saat COVID-19 sangat merugikan kegiatan usaha di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang sulit dilakukan oleh manusia kerap kali kadang tak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selanjutnya, di sini ada lembaga keuangan memiliki tantangan besar akibat adanya COVID-19. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pasca era new normal untuk pembangunan ekonomi kembali yang telah jatuh sebelumnya. Pada masa sekarang, keadaan lembaga keuangan memiliki tantangan besar akibat adanya COVID-19. Pemerintah kemudian mengharuskan kegiatan perekonomian untuk tetap berjalan agar roda perekonomian tidak berhenti, sehingga keadaan ini menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan aktivitas dalam era new normal. Hal ini pun tidak hanya berdampak pada ekonomi secara besar, melainkan juga berdampak pada lembaga ekonomi seperti koperasi. Jadi di sini perekonomian nggak cuma berdampak pada lembaga ekonomi, tapi juga berdampak bagi koperasi juga gitu. Lanjut. Di sini ada kebijakan koperasi pada era new normal. Koperasi mengambil kebijakan terhadap era new normal dengan menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas kerja dan interaksi dengan anggota, mengoptimalkan media sosial dalam memberikan informasi atau promosi ke anggota, mengoptimalkan penerimaan simpanan dan angsuran melalui transfer virtual account. Langkah kendala yang dilakukan koperasi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menambah karyawan, penagihan untuk menganalisa dan melakukan penagihan kepada anggota. Ya. Di sini juga upaya menggerakkan ekonomi ketika kehidupan normal baru, yaitu memerlukan perubahan budaya yang sangat drastis akan perilaku masyarakat. Jadi masyarakat di sini tuh sebenarnya perannya penting banget untuk adanya perubahan gitu loh. Perubahannya nggak cuma dari budaya tapi perekonomian juga bisa, teman-teman. Nah, di sini juga ada pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dalam norma, yaitu yang pertama, jangan lupa mencuci tangan karena ya kita tahu di saat pandemi seperti ini untuk menjaga kebersihan itu sangatlah penting gitu. Terus yang kedua itu ada hindari menyentuh wajah, menghindari menyentuh area wajah. Karena di saat kita tidak ngeh tangan kita habis memegang sesuatu atau benda apapun itu, tiba-tiba memegang wajah, entah ada kotoran atau virusnya kita belum tahu, ya jadi itu sangat dihindari sekali gitu teman-teman. Yang ketiga ini ada menerapkan etika batuk dan bersin saat batuk atau bersin karena tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Ya, yang kita tahu di saat kita batuk ataupun bersin kita bakal mengeluarkan virus yang ada di dalam tubuh kita. Makanya apalagi sekarang sedang pandemi seperti ini, kita diharapkan menjaga bagaimana di saat kita batuk atau bersin itu ditutup secara tertutup ya. Habis itu kita coba buat cuci tangan karena balik lagi sekarang lagi pandemi COVID gitu. Terus yang keempat, gunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, teman-teman, jadi di mana orang-orang sekarang menggunakan masker itu untuk meminimalisir penularan COVID-19 karena bisa jadi penularan itu dari antar kita berinteraksi antar orang lain gitu. Terus yang kelima itu jaga jarak sosial agar terhindar dari paparan virus. Nah, benar banget ini jaga jarak itu penting karena bisa jadi
apa ya, kalau misalkan kita deket-deket sama orang lain, kita belum tentu tahu orang itu lagi keadaan sehat ataupun enggak, gitu. Terus yang keenam, isolasi mandiri ini dilakukan bagi yang merasa tidak sehat, seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak napas. Nah, di saat, kita udah apa ya, ngerasa kita punya gejala yang memang itu gejala COVID-19, kita diharuskan untuk isolasi mandiri karena untuk pencegahan juga COVID-19 ini, teman-teman. Terus juga yang ketujuh itu menjaga kesehatan dengan memastikan kesehatan fisik, berjemur sinar matahari pagi, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan. Jadi untuk pencegahan ini biasanya tuh kita disuruh olahraga pagi, terus juga disuruh berjemur, terus makan makanan yang sehat gitu kan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Dan juga jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin C, karena itu tuh berguna banget untuk kesehatan tubuh kita gitu kan. Di saat kalian lagi ngerasa nggak fit, kalian bisa banget melakukan ini di rumah gitu secara mandiri ya teman-teman, meskipun tidak ada gejala apapun. Lanjut, di sini koperasi juga memiliki rencana pengembangan, di antaranya itu ada 2, yang pertama itu ada rekonstruksi dan pengembangan operasional berbasis online, rekonstruksi dan pengembangan operasional koperasi, terus juga mengaktifkan website, media sosial, dan media lainnya. Nah, kita udah ada di slide simpulannya nih teman-teman yang tadi udah saya bahas, ya. Karena seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pasca era new normal untuk pembangunan ekonomi yang telah jatuh sebelumnya. Pemerintah juga mengharuskan kegiatan perekonomian ini untuk tetap berjalan agar roda ekonomi tidak berhenti di situ saja. Karena yang kita tahu di saat pandemi datang, perekonomian di Indonesia itu agak, apa ya teman-teman, agak terhenti sedikit, bukan terhenti, jadi ada kendala sedikit gitu, teman-teman. Terus juga sehingga keadaan ini menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan aktivitas dalam era new normal. Hal ini pun tidak hanya berdampak pada ekonomi secara besar, melainkan juga berdampak pada lembaga ekonomi seperti koperasi. Nah, teman-teman, sekian pembahasan dari saya tentang, eee, perekonomian di masa era new normal, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, bye-bye.